Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah pada saat ini. Kita akan memuji-muji, memuliakan nama Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman-Nya. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kami menaikkan puji dan syukur kepadamu atas anugerah, kekuatan, kesehatan. Engkau memberikan anugerah umur sehingga sampai saat ini kami boleh datang kepadamu memuji muliakan Engkau. Semua karena anugerah Tuhan, semuanya karena pengorbanan dan kuasa kebangkitan-Mu. Dan kami percaya rancangan Tuhan akan Tuhan genapi di dalam kehidupan kami, baik untuk bangsa negara Indonesia maupun untuk bangsa-bangsa. Rancangan Tuhan digenapi, rancangan Tuhan akan Tuhan sempurnakan dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati ibadah ini, berarti para imam yang melayani dengan kekuatan kuasa hadirat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan ucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita akan nyanyikan pujian Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Kita nyanyikan pujian dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita, mengagungkan nama Dia. Haleluya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu, ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta Indonesia, Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu, ya Allah, nyatakan kemuliaan, nyatakan kemuliaan.
kemuliaan Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang Maha Kuasa, Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu, Gusti. Maha suci, Allah yang Maha besar. Rancangan Tuhan untuk bangsa negara Indonesia akan Tuhan genapi. Amin. Kita akan sambung pujian. Haleluya.
Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya, kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawakan Tuhan terjadi di sini, kemuliaan-Nya di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, amin, amin. Firman-Nya, kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawakan Tuhan terjadi di sini, kuasa-Nya dinyatakan, berkat-Nya dilimpahkan, keluaran besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya, kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawakan Tuhan terjadi di sini, kuasa-Nya dicurahkan, dilimpahkan, keluaran besar sungguh terjadi. Atas karunia pengorbanan sebangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, keluaran besar sungguh terjadi. Amin, amin, amin. Akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Tuhan Maha Penolong, kita lanjutkan pujian. Mempersiapkan hati untuk menerima berkat-berkat firman Tuhan. Dari awal Tuhan yang selalu menolong.
Muliakan Tuhan segenap hatimu. Yakini ujian ini bahwa Tuhan yang senantiasa menolong hidupmu. Engkau yang menganugerahkan pertolongan bagi kami. Setiap saat Engkau mengulurkan tangan-Mu bagi kami. Dan setiap saat mata Tuhan tertuju kepada kami. Setiap saat telinga-Mu mendengarkan doa kami. Berjalan sendiri, tak pernah kau biarkanku berjalan sendiri. Saat kau ulurkan tangan-Mu bagiku, ku rasakan pembelaan-Mu bagiku. Saat kau ulurkan tangan-Mu bagiku, ku rasakan pembelaan-Mu bagiku. Ku rasakan pembelaan-Mu bagiku. Saat kau ulurkan tangan-Mu bagiku, ku rasakan pembelaan-Mu bagiku. Saat kau ulurkan tangan-Mu bagiku, makasih ku rasakan pembelaan-Mu. Haleluya, haleluya. Ku rasakan pembelaan-Mu bagiku. Ku rasakan pembelaan-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berbicara Engkau, kami siap Engkau berkati dengan tuntunan firman-Mu. Biarlah firman-Mu memberkati hidup kami, menuntun langkah hidup kami, meneguhkan iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Tuhan dan kepada sesama kami yang kami yakini saat ini Kau ada di tengah-tengah kami. Pakai hamba-Mu, urapi dengan dua bagian Roh Kudus, curahkan kuasa-Mu, sertai kami hamba-Mu, sertai setiap pribadi,
seluruh umat-umatmu sebagai biji mata Tuhan. Anak-anakmu yang akan mengikuti mulai tayang itu diberkati, dilawat oleh Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan Maha membela kami. Para malaikatmu berkemah di sekeliling kami. Berkat-berkat terbaik melimpahkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan diberi tema rencana Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Rancangan Tuhan akan digenapi untuk Indonesia dan untuk bangsa-bangsa. Amin. Kita bersyukur saudara, hidup di akhir zaman itu untuk menerima penggenapan dari firman Tuhan. Penggenapan dari firman Tuhan itu kita sebagai orang-orang pilihan di dalam Tuhan. Sebetulnya yang disebut orang pilihan itu satu, yaitu Abraham. Abraham punya anak, cucu, cicit, dan seterusnya sampai disebut bangsa Israel. Itu keturunan dari Abraham lewat Sarah, saudara. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi temanya adalah rencana Tuhan atau rancangan Tuhan akan digenapi dalam hidup kita untuk Indonesia, untuk bangsa-bangsa di akhir zaman ini. Setiap rancangan Tuhan tidak ada yang batal. Amin. Amin. Kita akan membaca dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 mulai sampai 14. Ini firman waktu itu untuk bangsa pilihan. Silakan. Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai 14. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Terima kasih. Jadi firman Tuhan saat itu untuk bangsa pilihan yang dalam situasinya di Babil, itu umat Israel ditawan di sana. Katakan kalau firman itu sudah genap 70 tahun bagi Babil, baru bangsa itu suruh kembali. Ya saudara, rancangan Tuhan itu untuk bangsa pilihannya. Kalau ayat 11, sebab aku Tuhan ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Kamu bangsa pilihanku, mengenai kamu. Kalau saudara merasa dipilih, kalau saya merasa dipilih Tuhan, kalau tidak Tuhan pilih, saya tidak mungkin bisa menggapai kasih Tuhan. Tentunya saudara juga dipilih Tuhan. Amin.
Benar saudara, kalau bukan Tuhan yang mengulurkan tangan untuk kita, kita tidak mungkin bisa mengulurkan tangan untuk menjamak tangannya, itu tidak bisa. Makanya tangan Tuhan yang Maha Besar itu diulurkan untuk kita, maka kita sekarang ada ini. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, kalau dulu firman untuk bangsa Israel yang dalam tawanan di Babil, kalau saudara baca ayat itu satu pasal itu jelas sekali ditawan di sana. Nah, saudara, ini kebenaran firman. Rancangan untuk keselamatan bangsa pilihan itu sampai dia itu turun menjadi manusia. Dia turun menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba, betul-betul merendahkan dirinya. Itu Filipi pasal 2 dituliskan. Dia mengosongkan diri, taat sampai mati di kayu salib. Itu rancangan Allah untuk keselamatan bangsa pilihannya. Jadi kalau Tuhan itu sudah memilih, tidak pernah dia itu untuk mengingkari janjinya atau membiarkan orang pilihannya itu berjalan sendiri. Tidak pernah. Kalau dia berjanji, aku menyertai kamu senantiasa, ya dia menyertai, konsekuen apa yang dia katakan. Amin. Wah, kalau kita memiliki Tuhan yang sedemikian, tentunya saudara kalau menghadapi masalah, jangan mudah putus asa, jangan mudah khawatir, jangan mudah cemas, tapi saudara lipat lutut berdoa, bersila, atau saudara dengan cara saudara bagaimana nyamannya berdoa, yakini kebenaran firman. Galatia, kalau Galatia pasal yang ke-3 ayat 13 kita baca dulu. Galatia pasal 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Amin, saudara. Ini kebenaran firman. Tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk menggenapi rancangannya untuk umat pilihan, dia turun menjadi manusia sampai dia rela mati di kayu salib. Kalau kasih yang ditunjukkan Allah pada umatnya saat mereka itu berjalan menuju tanah Kanaan, Tuhan memberikan 10 hukum. Angka 10 itu angka kasih. Amin. 10 hukum Taurat itu buktinya Allah mengasihi umat manusia. Dibagi, jadi yang bagian yang pertama yang 4 itu tertuju kepada Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan jangan membuat patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang di bumi, di dalam air. Jangan sujud menyembah patung itu. Kalau sampai orang itu menyembah patung atau berhala apapun, Tuhan
akan membalaskan sampai keturunan yang keempat. Nah, selanjutnya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Berikutnya, di sana katakan, hormati dan kuduskanlah hari Sabat. Sementara yang 6 itu ke bawah itu untuk sesama kita manusia. Hormati ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu, diberkati kau di mana kau berada. Selanjutnya, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berdusta, saksi dusta, jangan mengingini milik sesamamu apapun itu, baik itu lembunya, domba, hamba perempuan, hamba laki-laki maupun istri sesamamu. Nah, itu sampai di situ. Itu Keluaran pasal yang ke-20. Nah, saudara, itu umat Israel tidak bisa untuk memenuhi menjalani 10 hukum Taurat tersebut. Yang menjalankan habis 10 itu mendapatkan pemeliharaan. 9 dilakukan, 1 dilanggar, tetap ada hukuman kena kutuk. Sebab itu dalam Galatia pasal yang ketiga ayat 13 ini, Yesus Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, dikutuk di kayu salib itu dikutuk. Orang yang digantung di kayu salib itu orang yang terkutuk. Yesus Kristus digantung di kayu salib, disalibkan tangan dan kakinya, dipaku dua-duanya. Seluruh organ tubuhnya penuh dengan cambukan-cambukan. Terakhir lambungnya ditumbak, keluarlah darah dan air. Mahkota duri dikenakan di kepala. Nah, saudara, ini untuk menebus bangsa pilihannya. Tapi ternyata, saudara, belum cukup sampai di situ, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, Yesus Kristus. Nah, inilah bagian kita. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Amin. Yesus Kristus rela disalib supaya kita bangsa-bangsa lain itu diselamatkan. Memang bangsa Israel sudah banyak yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saat pemberitaan firman Allah yang disampaikan oleh para rasul waktu itu, hujan awal pada hari Pentakosta itu, sekali di mereka itu berkumpul dari dalam bangsa itu. Dan saat Rasul Petrus, Rasul Paulus memberitakan firman, itu banyak orang Israel yang bertobat. Tapi sampai sekarang sebagian besar mereka tetap menantikan datangnya Mesias, katakan Juru Selamat. Mereka tidak percaya bahwa Yesus mati itu untuk menebus dosa. Mereka tidak percaya bahwa Yesus Kristus bangkit dari antara mati. Itu siapa yang membuat munaslup? Itu para imam-imam pada waktu itu. Sebab itu, saudara, anugerah yang besar, Yesus Kristus mati disalibkan, itu karena kita. Yesus Kristus memberikan berkat-berkat yang dijanjikan untuk Abraham itu juga untuk kita. Amin. Ini dicatat baik-baik, diimani,
Dan kematian Yesus Kristus dalam Roma pasal 8 ayat 1, coba saudara baca. Roma pasal 8 ayat 1. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Gimana sampai di situ? Jadi daging ini tidak mampu untuk menjalankan 10 hukum Taurat tersebut. Nah saudara, Yesus Kristus mati di kayu salib bagi yang percaya. Kita yang percaya, kita ini dimerdekakan dari dosa. Dosa-dosa kita telah dihapus. Tubuh jiwa kita mendapatkan pemeliharaan yang dari Tuhan. Nah di dalam Galatia pasal 3 tadi ayat 14, Yesus Kristus telah melakukan ini supaya berkat-berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, dan Tuhan memberikan Roh Kudus yang telah dijanjikannya itu. Nah di dalam Roma pasal 8 ini ayat 11 itu jelas sekali. Rasul Paulus mengatakan, dan jika roh dia, roh Allah yang maha besar, yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amin. Ini ada dua makna. Selama kita masih hidup di dunia ini, Roh Kudus itu akan menyertai kita, akan memelihara kita. Kalau seizin Tuhan, ada yang dipanggil, yang dari debu tanah kembali pada tanah. Di saat Yesus Kristus datang, yang mati dalam Kristus akan terlebih dahulu dibangkitkan. Amin. Ini firman. Jadi Roh Kudus selama kita masih hidup menyertai, membimbing, menuntun, mendidik dalam segala sesuatu, menolong, menghibur, mendatangkan pertolongan, itu karya Roh Kudus. Saudara memperkatakan kuasa darah Yesus Kristus. Perkataan kuasa darah Yesus Kristus itu mengandung daya kekuatan yang maha cepat, maha dahsyat, sangat cepat sekali. Banyak kesaksian-kesaksian di saat orang itu menghadapi himpitan, menyebut kuasa darah Yesus Kristus, atau darah Yesus Kristus, tolong aku Tuhan. Itu ditolong, dibela. Saya pernah mengalami itu. Saat itu saya memperbaiki lampu mati. Jadi kabelnya itu putus. Sudah tahu putusnya, saya ambil tang itu untuk nguntir, karena tidak dimatikan malam sekitar jam 8 kalau tidak jam 7 itu. Yang saya pegang itu spontan, itu pas yang plus langsung seret, saya sebut darah Yesus, terlempar jeblok sampai yang di dalam rumah kata, apa ya? Saya tidak beritahu itu, langsung bangkit. Pagi-pagi saya melihat itu bekas kepala itu seperti kepala kelapa jatuh itu bekasnya, karena itu musim hujan.
Di sampingnya itu ada batu-batu di situ. Waktu saya waktu itu pelayanan bersama-sama dengan Bapak Pendeta almarhum Pendeta Abed Turman di situ. Itu pertolongan Tuhan, ini bekas-bekasnya kabel itu sampai membekas. Kalau bahasa Jawa itu melempuh karena masuk di situ. Kalau udah terlempar ya udah. Riwayatnya habis saat itu. Nah jadi rancangan Tuhan untuk saya sekarang berjalan, rancangan Tuhan itu semakin digenapi sampai kerinduan saya sih ya, sampai Indonesia itu betul-betul menikmati anugerah kepercayaan tersebut. Coba kita baca dalam Yesaya pasal 46 ayat 11 sampai 13. Ini untuk Indonesia. Yesaya pasal 46 ayat 11 sampai 13. Yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Dengarkanlah aku, hai orang-orang yang congkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya, dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagunganku kepada Israel. Terima kasih. Jadi kebenaran firman ini saudara percaya kalau ini akan digenapi? Amin. Kalau saya yakin, saudara, yakin kalau firman ini digenapi. Penggenapannya seperti apa? Negara yang berlambang burung buas, burung Garuda, itu Indonesia. Amin. Ini dalam rencana Tuhan. Seorang yang dipinjami kuasa Tuhan, dipinjamkan kuasa rahmat tinggi, langkah perjalanannya akan menaklukkan bangsa-bangsa dari timur. Nubuatannya waktu itu di Israel. Jadi saudara yang diam di Indonesia bersyukur, termasuk kita ini dalam rencana Tuhan. Amin. Wah, ini digenapi. Nah, kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 10, saudara, itu indah ini. Apakah ada sinkron dengan ini? Tentunya ada. Coba ya ayat 1 mulai. Kitab Wahyu pasal 10 ayat 1. Kitab terbuka, dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Terus dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. ya, sampai di situ dulu, saudara. Ini kalau kita perhatikan baik-baik. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang turun dari surga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Ini seorang malaikat. Kalau di dalam kitab Wahyu
pasal yang kedua di 7 sidang itu adalah malaikat sidang, gembala umat manusia. Jadi ini bukan malaikat yang digambar bisa terbang, itu bukan. Tetapi ini adalah sosok seorang gembala yang akan menggembalakan semua bangsa dengan dipinjami kuasa Allah. Dipinjami, bukan dari dirinya sendiri, dipinjami. Sampai Rasul Paulus katakan kuasa yang melimpah-limpah itu disimpan dalam bejana tanah liat. Menyadari Rasul Paulus, umat manusia itu hanya seperti tanah liat yang dibentuk oleh Allah. Jadi harapan untuk Indonesia itu sangat mulia, saudara. Dan rencana Tuhan atau rancangan Tuhan itu akan digenapi untuk hidup kita, untuk Indonesia, untuk bangsa-bangsa. Haleluya, haleluya. Hendaklah saudara bersama saya bersukacita, karena ini akan digenapi, saudara. Sampai malaikat ini memiliki suatu anugerah, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepala. Pelangi itu berbicara janji Tuhan. Janji Tuhan. Kenapa janji Tuhan? Waktu Nuh itu keluar dari Batra, di situ ada busur. Tuhan berfirman, aku tidak akan menghukum, memusnahkan bumi ini dengan air bah. Itu Tuhan yang berfirman, bukan saya. Saya cuma menyampaikan saja. Jadi seorang gembala, dikatakan malaikat, berselubungkan awan. Berarti seorang hamba Tuhan itu suka berdoa. Ada awan di mana? Berselubungkan awan. Biasanya itu naik di bukit gunung, itu di situ ada awan, diselubungi awan. Berarti seorang hamba Tuhan yang suka berdoa, menyembah, memuji, muliakan nama Tuhan. Karena dengan berdoa, menyembah, memuliakan nama Tuhan itu, kekuatan yang maha tinggi, Allah yang maha tinggi itu turun mengalir dalam pribadi yang dikatakan Rasul Paulus itu dalam bejana tanah liat. Semakin umat itu menyembah, memuliakan nama Tuhan, sekalipun yang dinaikkan sembah itu haleluya, terpujilah engkau Tuhan yang maha besar, yang memberikan napas hidupku, terpujilah engkau maha baik, engkau maha sempurna. Mari Tuhan kirimkan rohmu memenuhi hidup kami. Nah, ini seorang hamba Tuhan, gembala umat manusia ini, sampai dikatakan di tangannya kitab ini terbuka rahasianya, dibukakan. Ini tidak menyebut dari golongan apa, bangsa apa, kan begitu. Tapi kalau dalam Yesaya pasal 46 itu tadi ayat 11, Indonesia, dari Indonesia. Amin.
Yang disebut Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Bisa dari timur, dari tengah, dari barat. Karena ada Jawa Timur, ada Jawa Barat, ada Sabang sampai Merauke, ada Miangas sampai Pulau Rote, ada pulau-pulau lain lagi. Jadi Indonesia ini dalam rancangan Tuhan. Indonesia sangat diperhatikan Tuhan. Amin. Pemimpin-pemimpin umat di Indonesia, pejabat-pejabat pemerintahan, dalam Roma pasal yang ke-13, pemerintahan itu adalah wakilnya Tuhan di bumi. Jadi bangsa Indonesia itu mendapatkan anugerah. Coba kita baca Matius pasal 21 ayat 41. Matius pasal 21 ayat yang ke-41. Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, supaya perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Terima kasih. Jadi waktu itu Tuhan Yesus Kristus bicara kepada umat pilihannya, kepada bangsa Israel. Tuhan bicara di sana. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Yesus Kristus datang itu untuk bangsa Israel dari keturunan Yakub, Abraham, Ishak, Yakub. Tetapi bangsa itu menolak. Ibarat kebun anggur tidak menghasilkan buah. Kerajaan itu diberikan kepada satu bangsa. Indonesia terdiri dari suku kaum bangsa. Berbagai-bagai suku ada di Indonesia. Tetapi satu tetap Indonesia. Haleluya, Indonesia dalam rencana Tuhan. Amin. Rencana Tuhan yang mana? Penggenapan firman. Itu bangsa Indonesia nanti akan mendapatkan suatu rahmat yang besar. Indonesia secara rohani akan dipakai oleh Tuhan. Secara jasmani juga akan menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Secara rohani juga untuk kekasih-kekasihnya Tuhan. Salah satunya yang memimpin adalah malaikat yang gagah, katakan, turun dari surga sampai kaki kanannya itu menginjak laut, kaki kiri menginjak bumi. Nah saudara, makna kebenaran firman ini hendaklah kita renungkan dalam kehidupan kita. Kita baca sekarang 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan ayat 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Dulu tidak dikasihani oleh Allah.
tetapi sekarang beroleh belas kasihan. Saudara, saya, kita semua bangsa pilihan Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Luar biasa ini. Sebab itu Indonesia kemarin tanggal 17 memperingati kemerdekaan yang ke-77. Angka 7 itu angka yang katakan sempurna, mengatakan sempurna. Allah itu menciptakan alam semesta selama 6 hari. Hari ke-7 dia istirahat, Allah yang Maha Besar, dan memberkati hari ke-7 itu. Sebab itu kalau saudara mengindahkan hari-hari saat datang kepada Tuhan, itu sangat diberkati Tuhan. Amin. Kita yakini kebenaran firman Tuhan, kita renungkan supaya menjadi berkat untuk kita. Kembali kita akan nyanyikan pujian Engkaulah Tuhan. Berjalan sendiri, tak pernah kau biarkanku berjalan sendiri. Saat kau ulurkan tanganmu bagiku, ku rasakan pembelaanmu bagiku. Saat kau ulurkan tanganmu bagiku, ku rasakan pembelaanmu bagiku, ku rasakan pembelaanmu bagiku. Dari awal sebelum sidang Jumat Bakti, Engkaulah Tuhan yang selalu menolongku. Engkau Tuhan yang selalu menolong hidupku. Engkaulah Tuhan yang selalu menolongku. Tak pernah kau biarkanku berjalan sendiri. terima kasih. Tak pernah kau biarkanku berjalan sendiri. Saat kau ulurkan tanganmu bagiku, ku rasakan pembelaanmu bagiku. Saat kau ulurkan tanganmu bagiku, Terima kasih. ku rasakan pembelaanmu bagiku. Rasakan pembelaanmu. Amin. Saat kau ulurkan tanganmu bagiku, Terima ku kasih. rasakan Kami sangat bersyukur hidup di negeri Indonesia, karena Indonesia adalah rencana Tuhan. Ku rasakan pembelaanmu bagiku. Terima kasih. Ku rasakan pembelaanmu bagiku. Yang lebih rendah, sembah Saat kau ulurkan tanganmu bagiku, ku rasakan pembelaanmu bagiku. Saat kau ulurkan tanganmu bagiku,
Allah yang disembah oleh Abraham, Allah yang disembah oleh Ishak dan Yakub, Allah yang telah turun menjadi manusia untuk menggenapi semua rancangan-rancanganmu, untuk menyelamatkan bangsa pilihanmu, sampai kau rela meninggalkan kerajaanmu Tuhan, sampai kau rela disalibkan. Engkau yang Maha Kudus, Engkau yang Maha Sempurna, Engkau yang Maha Sempurna kuasa. Maha dasar, Engkau yang Maha dasar. Demi Kau mengasihi kami Tuhan, demi Kau mengasihi umat-umat pilihan-Mu, tangan dan kaki-Mu Kau relakan untuk dipaku, mahkota duri-Mu dikenakan di kepala-Mu, luka-luka di tubuh-Mu mengeluarkan tetes-tetes darah yang manis, sampai daging-Mu terserpeh-serpeh. Bagi yang percaya, dosa-dosanya dihapus dan dianugerahi pengampunan dosa dan dianugerahi hidup yang kekal dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa atas rahmat, atas anugerah-Mu, atas berkat-berkat yang Kau percayakan atas kami. Janji-Mu Kau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau senantiasa menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih Bapa. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa Engkau memberkati perjamuan kudus yang telah dipersiapkan oleh Hamba. Akhirkan dengan kuasa kematian dan kebangkitan-Mu menjadi berkat bagi setiap anak, sehingga seiring kami makan tubuh dan minum darah Tuhan, kami menerima hidup yang kekal, kami menerima kuasa kebangkitan Tuhan, kami menerima penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati imam yang melayani dengan kuasa dan pelayan berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama-sama memperingati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas Bukit Golgota. Kami memperingati kebangkitan-Mu. Kami juga memperingati pencurahan Roh Kudus. Dan kami meyakini kedatangan-Mu yang kedua kali sudah tidak lama lagi. Dan rancangan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan akan genapi. Tuhan akan genapi rancangan-Mu untuk Indonesia. Indonesia secara rohani akan menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Secara jasmani juga bangsa-bangsa mendapatkan berkat dari Indonesia. Karena Indonesia diberkati Tuhan secara ekonomi, secara keselamatan, sehingga bangsa Indonesia menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita dengarkan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan penuh keyakinan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat anugerah
yang tiada taranya dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Kita dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maha suci Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima syukur bagi Bapa surga. Para malaikat-Mu menyertai melindungi kami semua. Terima kasih. Kami serahkan semua doa, semua syukur kami. Terima kasih buat berkat-berkat rohani maupun jasmani. Kau limpahkan dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, diriku kekasih-kasih Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, terlimpahkan dalam kehidupan kita semua. Immanuel, Allah beserta kita dalam kekuatan urapan Roh Kudus-Nya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.